Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di channel Mr. Sotong. Ini adalah NAS atau Network Attached Storage. Alat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data seperti Google Drive, tetapi hanya dapat diakses secara lokal. Jika Google Drive dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada internet, NAS yang saya buat ini hanya dapat diakses dalam lingkup lokal saja, seperti lingkup satu rumah atau satu kamar. Meskipun cakupannya terbatas, NAS ini dapat diakses melalui jaringan tanpa internet atau dengan internet. NAS ini juga dapat diakses dari berbagai perangkat seperti PC, HP Android, dan laptop. Jadi dengan alat ini saya dapat menyimpan storage internal dari PC, HP, dan laptop saya. Alat ini terdiri dari Raspberry Pi sebagai otak utamanya dan harddisk sebagai penyimpanannya, serta komponen pendukung lainnya. Di video ini saya akan menunjukkan secara lengkap cara membuat NAS ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan NAS. Bahan utama pembuatan NAS ini adalah Raspberry Pi. Saya menggunakan Raspberry Pi 4 varian 2 GB. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 4 varian 2 GB yang saya dapatkan dari PCBWay. Di PCBWay tidak hanya melayani percetakan PCB saja. Di PCBWay juga melayani CNC dan 3D printer, PCB assembly, dan advanced PCB service. Tidak hanya itu, di PCBWay juga terdapat toko yang menjual berbagai modul dan komponen elektronik seperti Arduino, ESP8266 multimeter, sensor, dan Raspberry Pi. Di toko ini kamu juga bisa menukar poin atau pins yang kamu miliki dengan produk yang kamu inginkan. Kemudian ada SD card kelas 10 dengan kapasitas 32 GB. SD card ini berfungsi untuk menginstal OS pada Raspberry Pi. Lalu di sini ada power supply untuk menghidupkan Raspberry Pi. Di sini saya menggunakan charger HP dengan tegangan 5 volt dan arus 2 ampere. Kemudian ada harddisk. Di sini ada dua harddisk bekas laptop dan bekas PC dengan kapasitas 500 GB. Jadi NAS yang akan saya buat ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 1 TB. Lalu ada konverter harddisk dari SATA ke USB. Konverter ini berguna untuk menyambungkan harddisk ke Raspberry Pi melalui USB. Untuk konverter harddisk yang 3,5 inch terdapat konektor untuk power supply 12 volt agar harddisk dapat menyala. Kemudian ada casing supaya hasilnya lebih rapi. Casing ini saya buat menggunakan 3D printer. Untuk bahan tambahannya ada router dan kabelan yang akan digunakan untuk menyambungkan Raspberry Pi ke dalam jaringan. Sebelum digunakan, Raspberry Pi ini harus sudah diinstal OS dan bisa diakses melalui SSH dan VNC. Untuk cara install OS dan enable SSH sudah saya buatkan video terpisah. Kalian bisa menonton videonya di pojok kanan atas ini. Sekarang Raspberry Pi akan saya nyalakan dengan menyambungkan power supply seperti ini. Selanjutnya akan saya sambungkan ke router agar dapat diakses lewat SSH menggunakan PC saya. Setelah Raspberry Pi sudah siap, sekarang buka aplikasi terminal dan tekan SSH Pi add alamat IP dari Raspberry Pi kalian. Setelah itu masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Raspberry Pi lewat SSH. Setelah terhubung, mari update terlebih dahulu Raspberry Pi-nya dengan menjalankan perintah berikut: sudo apt update. Kemudian tekan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian setelah sudo apt update, kita ganti upgrade. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, setelah proses selesai, sekarang kita akan menginstal software Open Media Vault. Open Media Vault adalah software yang akan digunakan untuk menjadikan Raspberry Pi ini menjadi NAS. Untuk menginstalnya, jalankan perintah berikut pada terminal. Untuk proses install softwarenya ini cukup memakan waktu karena perlu menginstal banyak paket file yang diperlukan software Open Media Vault. Tunggu hingga proses selesai dan kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya.
Oke, setelah proses instalasi selesai, di sini akan muncul tulisan Network Setup Rebooting. Kemudian connection to alamat IP ini itu ditutup oleh remote host. Dan connection untuk 192.168.0.103 ini ditutup. Dan kita akan terputus dari Raspberry Pi. Nah, kalau kita coba untuk masuk ke SSH lagi dengan IP yang sama, maka akan muncul tulisan seperti ini. SSH connect to host port 22 connection refused. Jadi kita tidak bisa mengakses Raspberry Pi lewat SSH. Dan kita akan melihat dulu alamat IP dari Raspberry Pi-nya kita apakah sudah berubah atau belum. Kemungkinan alamat IP dari Raspberry Pi kita akan berubah karena proses instalasi Open Media Vault ini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa gunakan menu setup dari router, di mana perangkat-perangkat yang terhubung dalam router itu akan terlihat. Nah, di sini saya sudah lihat lagi dan ternyata untuk alamat IP dari Raspberry Pi ini sudah berubah menjadi 101. Nah, sekarang kita akan coba di sini SSH Pi 100.1. Oke. Di sini kita pilih yes. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah terhubung kembali dengan Raspberry Pi-nya dengan alamat IP yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alamat IP dan proses instalasinya selesai, sekarang kalian buka browser kalian. Kalian bisa menggunakan browser apa saja untuk membuka aplikasi atau software Open Media Vault yang sedang berjalan pada Raspberry Pi. Oh ya, untuk software Open Media Vault ini setelah diinstal kita dapat mengakses melalui website yang satu jaringan dengan Raspberry Pi kita. Di sini akan saya contohkan. Di browsernya kita tuliskan alamat IP dari Raspberry Pi-nya, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita sudah melihat web interface dari Open Media Vault ini. Nah, di sini kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, untuk defaultnya, untuk username ini kita bisa isi admin. Dan untuk passwordnya adalah Open Media Vault. Oke, kemudian kita klik login. Nah, kita save saja supaya nanti tidak perlu memasukkannya lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai di dashboardnya. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk membuat NAS. Nah, pertama-tama kita akan tancapkan dulu harddisk ke Raspberry Pi kita. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Di sini ada beberapa menu, dipilih ke storage. Harusnya kita membuat file system dulu karena di sini tidak ada device yang tertampil, maka kita lihat dulu di disknya ini. Di sini adalah bagian dimana storage yang tersambung ke Raspberry Pi. Di sini ada dua. Ini adalah SD card untuk install OS dan di bawahnya ini adalah harddisk yang saya sambungkan. Nah, di sini kita perlu menghapus dengan web ini, dan harddisk nanti akan terhapus semua. Jadi buat kalian yang memiliki data dalam harddisk tersebut, kalian harus backup terlebih dahulu supaya data kalian tidak hilang. Ini silakan saya coba wipe dan klik yes. Sudah selesai, kita klik close. Oke, setelah itu kita kembali ke file system. Nah, di sini datanya masih kosong, tidak ada harddisk yang tertampil. Nah, di sini kita pilih plus tanda di sini. Kita klik tanda plus di sini dan kita klik create. Nah, di sini kita pilih ekstensinya adalah ext4 dan kita pilih device-nya yaitu ini ya. Kemudian klik save. Kita tunggu sampai selesai dan tulisan close ini bisa kita pencet. Oke, di sini sudah selesai dan kita klik close. Kemudian kita kembali ke file system. Oke, kemudian kita klik mount di sini dan kita pilih filenya. Kemudian kita klik comment di sini, terserah kalian mau kalian tulis apa. Dan di sini saya coba kosongkan saja dan klik save.
Setelah itu kamu akan melihat notifikasi di bagian atas ini yang berwarna kuning, dan kalian pilih apply saja seperti ini. Nah, fungsinya apply ini adalah untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Nah, nantinya setiap perubahan yang kita lakukan akan muncul notifikasi seperti ini, dan kita pilih accept saja. Oke, di sini sudah ada dua file system, yaitu dua harddisk yang saya colokkan. Agar file pada NAS dapat diakses perangkat lain, kita perlu untuk membuat share folder. Untuk membuat folder share, tekan menu share folder, kemudian tekan tanda plus atau create. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama folder yang ingin kalian bagi. Di sini akan saya beri nama HDD spasi 500 GB kecil. Karena saya punya harddisk 500 GB 2 besar dan kecil, jadi saya tulis yang kecil di sini. Kemudian untuk file system, nah di sini ada dua yang sudah kita buat tadi. Kita pilih yang atas yang masih 1% penggunanya, atau yang 500 GB. Kemudian, dan ini adalah folder yang ada pada harddisk kita yang ingin kita share. Kemudian untuk permissionnya kita pilih everyone read atau write, supaya semua orang bisa mengaksesnya tanpa memerlukan akun. Kemudian untuk komen di sini kita tinggal tidak masalah. Kemudian kita klik save di sini. Dan ya, sekali lagi muncul tampilan seperti ini. Kita pilih apply. Kemudian kita pilih yes. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat file system dan membuat folder yang akan kita share. Selanjutnya kita butuh untuk mengenable SMD atau GIFS dan menambahkan share folder ke dalamnya. Sekarang device lain masih belum bisa mengakses ke NAS kita karena kita belum mengenable yang namanya SMB atau Samba. Kita pilih yang ini saja, Samba atau SMB. Kemudian di sini kita pilih setting dan kita klik enable. Kemudian kita klik save. Setelah itu kembali ke sini, kita pilih share dan kita pilih create. Nah, di sini kita pilih dari share folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian public kita request allowed. Oke. Kemudian kita klik save lagi dan seperti ini. Kita klik apply. Do you really want apply? Yes. Nah, setelah ini kita bisa mengakses file kita dari perangkat lain. Oke, seharusnya kita sudah bisa melihat folder yang kita share dari NAS dengan perangkat lain. Di sini saya sudah membuka Finder atau File Explorer kalau di Windows. Nah, kemudian lihat pada sidebar, cari file bernama Raspberry Pi. Nah, di sini saya sudah menemukannya. Kalian klik saja dan di sini akan muncul folder yang sudah kita share. Nah, sekarang kalian sudah bisa menyimpan atau mengambil file dari NAS ini. Supaya sinyal lebih rapi, saya akan membuat casing untuk tempat harddisk dari 3D printer. Untuk file 3D-nya saya mendapatkan dari website Thingiverse yang dibuat oleh Menyif pada Desember 31 tahun 2020, berarti 1 tahun yang lalu. Nah, di sini kalian bisa mendownloadnya, dan buat kalian yang butuh saya sudah menaruh link di deskripsi. Dan berikut ini adalah proses pembuatan casing 3D printer dan proses pemasangan harddisk ke casingnya.
Oke, ini adalah penampakan dari harddisk yang sudah saya tambah casing, dan hasilnya lebih rapi dan enak dipandang. Oke, sekarang NAS ini sudah jadi dan siap untuk digunakan. NAS ini nantinya akan terdiri dari 2 harddisk, tapi di sini saya hanya memakai yang 1 harddisk dulu karena harddisk yang satunya belum saya setting sehingga tidak bisa digunakan. Dan sekarang saya akan coba untuk memindahkan file dari PC saya ke NAS ini, dan kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan file tersebut. Dan saya juga akan membuka file yang tersimpan di NAS ini menggunakan PC saya. Oke, sekarang saya akan coba untuk memindahkan file video ini ke NAS-nya. File video ini memiliki ukuran sekitar 178 MB, file yang cukup besar, dan kita akan copy saja dan kita paste di sini. Oke, kita akan hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan file dengan ukuran 178 MB ini. Oke, ini sudah selesai, sudah terpindah filenya, dan file ini berada di NAS-nya, di harddisk yang ada pada NAS ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk memutar video ini dari PC saya, dan ini adalah hasilnya. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan NAS. Bahan utama pembuatan NAS ini adalah... Oke, videonya cukup lancar untuk diputar, seperti saat memutar langsung video yang tersimpan di PC saya. Oke, selanjutnya saya akan coba tes menggunakan HP Android. Oke, sekarang saya akan coba akses menggunakan HP Android. Untuk membuka NAS melalui Android, kalian perlu aplikasi yang bernama CX File Explorer ini. Oke, sekarang langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian klik ini, Network. Setelah itu, New Location. Di sini pilih Remote dan pilih SMB. Nah, di bagian ini kalian bisa masukkan alamat IP dari NAS. Contohnya ini 192.168.0.103. Ini adalah alamat IP dari NAS-nya ini. Oke, di sini kalian klik centang yang anonymous, kemudian klik OK. Nah, sekarang folder NAS sudah terakses melalui Android. Nah, sekarang kita akan buka saja dan kita akan coba putar videonya. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan NAS. Bahan utama pembuatan NAS ini adalah Raspberry Pi. Saya menggunakan Raspberry Pi 4 varian 2 GB. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 4 varian. Ada 2 harddisk bekas laptop dan bekas PC dengan dalam jaringan. Oke, hasilnya cukup bagus dan diputar melalui HP Android ini. Dengan ini menandakan bahwa NAS sudah bisa kita akses melalui HP Android. Selanjutnya saya akan coba akses melalui Windows. Sekarang saya juga akan mengakses NAS ini dari laptop saya. Caranya cukup mudah. Pertama, kalian langsung saja klik ke Windows Explorer. Bentar saya dulu. Kemudian klik Network. Nah, ternyata di sini tidak ada Raspberry Pi. Nah, kalian tenang, di sini langsung saja kalian klik Windows dan R, dan di sini kalian tuliskan seperti ini, garis miring 2, kemudian tuliskan alamat IP dan klik OK. Setelah itu akan muncul alamat dari NAS-nya. Di sini adalah alamat IP-nya dan di sini folder yang ada di NAS. Kemudian kita akan coba untuk memutar file yang ada di harddisk ini. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan NAS. Bahan utama pembuatan NAS ini adalah... Oke, ini adalah video yang saya putar dari NAS melalui laptop saya. Faktor harddisk dari SATA, cara install OS dan Linux OS ya sudah saya buatkan video.
Oke. Dan untuk mempermudah kalian supaya tidak perlu Windows R ketika ingin membuka NAS-nya, kalian bisa di sini, di bagian ini kalian coba klik kanan, kemudian pintu quick access seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul foldernya. Kalian ketika ingin membuka NAS, kalian langsung saja membuka bagian sini dan NAS-nya langsung terbuka. Oke, saya rasa cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.